Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah secara online. Dan untuk firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Beltsair Bandi. Dan setelah firman kita akan kembali bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah bisa menyiapkan roti, biskuit, crackers, dan juga anggur, wine, sirup, dan sejenisnya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Semua adalah kasih Tuhan pada kita semua, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita mau beri yang terbaik melalui pujian, nyanyian, penyembahan kita. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama 11 bulan kalau kami boleh memasuki bulan November di minggu yang pertama. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu selalu ada untuk setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, memuji, meninggikan Engkau. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi dan bersama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji,
yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Segenap hatimu katakan, Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini datang pada Tuhan. Mari buka hatimu, angkat suaramu, karena hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya. Haleluya Lord, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami rasakan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya, oh, Engkau kekasih jiwaku. Haleluya, oh, sikiara mayara la 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 mo. Haleluya, mari sembah. Haleluya, oh, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau teramat baik. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiara mayara la 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 mu. Sikiara wara 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 wasi. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari siapkan sebentar, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari semua katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kita semua seumur hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau urapi Bapak Pelsa menyampaikan firman. Apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh semua yang dari Tuhan. Untuk kita semua pagi hari ini, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Wah, tanpa terasa kita sekarang sudah masuk di bulan ke-11 di tahun 2020. Dan kalau kita menengok ke belakang, sejak awal pandemi ini melanda bumi, sudah lebih dari 6 bulan kita beribadah secara online. Tetapi saya percaya ini kita lakukan demi kebaikan, keamanan, dan kenyamanan kita semua bersama. Dan saat ini kita telah tiba di minggu pertama di bulan November tahun 2020. Seperti biasa, setiap ibadah minggu pertama di bulan yang baru, ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Setelah pemberitaan firman, kita semua akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan nanti saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri. Saudara dapat menggunakan roti tawar ataupun biskuit, juga minuman anggur, sirup, wine atau sejenisnya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dan terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Judulnya Buah Pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10 terakhir, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama perhatikan di ayatnya yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang sikap orang percaya menantikan kedatangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, karena memang firman-Nya mengatakan demikian. Ia berjanji akan datang kembali. Dan saya percaya ini pasti akan tergenapi. Karena dari beberapa hal yang sudah dinubuatkan Alkitab, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, semuanya sudah tergenapi, tinggal kedatangannya yang kembali. Saya percaya kalau sebagian besar tadi sudah tergenapi, yang satu sisa terakhir ini pasti dong akan tergenapi. Dan sebagai orang percaya kita tidak perlu pusing kapan Tuhan datang. Banyak orang di luar sana bertanya-tanya, Tuhan datangnya kapan sih? Ya, dan saya pernah menyampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Kedatangan secara pribadi, artinya waktu kita semua meninggal, itu juga adalah kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan yang sifatnya pribadi lepas pribadi.
Tetapi yang saya maksud juga di sini adalah bukan hanya kedatangan secara pribadi, tetapi kedatangan secara umum, di mana Dia datang untuk menjemput saudara dan saya berkumpul bersama dengannya di sorga. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita meninggal, ataupun kapan Tuhan datang untuk menjemput kita semua bersama-sama berkumpul dengan Tuhan di sorga. Kita nggak perlu tahu kapan. Kita tidak perlu tahu detik dan jamnya, dan memang itu adalah hak kedaulatannya Tuhan mengenai detik dan jamnya dan waktunya Dia datang, baik itu secara pribadi maupun secara umum. Tetapi yang penting bagi orang percaya adalah sikap seperti apa yang perlu kita miliki menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita terlena dan akhirnya Tuhan datang, kita didapati tidak siap. Mengerikan sekali, bukan? Saya berdoa biarlah ketika Tuhan datang, yang mana kita tidak tahu detiknya, jamnya, waktunya persis, entah kita dipanggil pulang ke rumah Bapa atau dengan kata lain meninggal, entah pada waktu Dia datang di awan muncul mengangkat kita semua untuk berkumpul dengannya di kerajaan sorga. Saya berdoa biarlah ketika itu terjadi kita didapati siap untuk bersama-sama berkumpul bersama dengan Tuhan. Hari ini yang saya mau bagikan adalah sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan. Karena di ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Berbalik, turn around. Jadi sikap yang pertama, ada 5 hal yang mau saya bagikan. Sikap pertama yang perlu dimiliki oleh orang percaya menantikan kedatangan Tuhan adalah mereka harus berbalik, harus bertobat. Saya ulangi, yang pertama sebelum Tuhan datang, baik itu secara pribadi kita meninggal, ataupun secara umum atau universal, yang pertama yang harus kita miliki sikap adalah sikap kita harus bertobat. Bertobat, berbalik. Kata bertobat, repentance itu artinya berbalik, turn around. Yang tadinya kita berjalan kepada dosa, berjalan di track, di path yang salah, kita turn around, berputar 180 derajat, berbalik kepada Tuhan. Ini penting. Saya berdoa agar kita semua menjadi orang Kristen yang bertobat. Jangan Kristen KTP, Kristen card. KTP-nya saja Kristen, tapi dia belum mengalami pertobatan. Makanya Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. KTP-nya betul Kristen, kartu keluarganya betul Kristen, tapi karakter di dalamnya belum mengalami pertobatan. Caci maki, sumpah serapah tetap keluar dari lidah bibirnya. Iri, dengki, amarah, hawa nafsu, saling membunuh, saling menghujat, saling menjatuhkan. Kristen ya Kristen, pukul istri jalan terus. Kristen ya Kristen, judi tetap. Kristen ya Kristen, narkoba iya. Kristen ya Kristen, selingkuh tetap. Kristen ya Kristen, tidak hidup dalam kekudusan. Ini artinya hidupnya belum mengalami pertobatan. Dan saya percaya setiap orang harus mengalami pertobatan. Pertobatan kelahiran kembali. Artinya apa? Dia lahir menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Yang lama dibuang, dia lahir menjadi ciptaan yang baru. Mungkin ada orang yang mendengarin dan berkata, kenapa perlu bertobat? Saya kan dari lahir sudah Kristen. Kenapa perlu bertobat? Saya kan tidak membunuh siapapun. Pertobatan bukan bicara KTP-mu isinya apa, ataupun kau sudah membunuh atau belum. Bayi baru lahir pun, bayi itu ketika sudah besar, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, dia harus mengalami pertobatan. Karena kitab Roma mengatakan, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi bayi baru lahir pun, walaupun belum bisa bohong, belum bisa merancangkan yang jahat, belum bisa membunuh, belum bisa merampok, dia sudah berdosa. Minimal dia mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dia mewarisi dosa dari orang tuanya, 3, 4, 7 turunan. Dia padahal belum bisa berbuat dosa secara pribadi. Itulah sebabnya pentingnya kenapa banyak orang, secara khusus orang Kristen, turunan pun KTP-nya Kristen, harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Gimana caranya? Percaya Yesus secara pribadi sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia bertahta dalam hidupmu, Roh Kudus menuntun hidupmu, engkau keluar menjadi ciptaan yang baru. Dan tidak jaminan saudara orang yang kecilnya Kristen, anak pendeta,
mungkin cucu pendiri gereja, mungkin dia keturunan penginjil, pasti hidupnya sudah dalam pertobatan. No, tidak jaminan. Pertobatan ini berbicara keputusan pribadi lepas pribadi. Saudara lihat contoh di Alkitab anak-anak Imam Eli. Papanya imam, pelayanan. Bahkan anak-anak Imam Eli ini sudah biasa di lingkungan pelayanan. Tapi Alkitab mencatat mereka adalah anak-anak yang hidup dalam percabulan. Tidur dengan sembarang perempuan yang melayani di kemah suci. Mereka mengambil persembahan yang menjadi hak milik Tuhan, daging milik Tuhan. Mereka belum hidup dalam pertobatan. Jadi kita tidak perlu tahu kapan Tuhan datang, tetapi yang pertama dan yang utama kita harus tahu, kita harus punya sikap yang benar menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan, harus bertobat. Yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua di ayatnya yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Yang kedua, sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan, yang pertama harus bertobat, yang kedua harus mau taat pada Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut kami ini artinya Paulus ini menjadi mentor. Ketika kita menjadi orang percaya, yang pertama kita harus bertobat, yang kedua menanti kedatangan Tuhan tuh kita harus nurut, taat sama Tuhan dan mau dibentuk. Dan dibentuk oleh Tuhan itu juga bisa dengan cara dibimbing lewat mentor-mentor rohani. Hari ini jadilah pribadi-pribadi yang taat. Yang namanya taat itu nggak mudah. Egonya digerus, kesombongannya dibuang. Harus tunduk dengan maunya Tuhan. Kalau saudara baca cerita-cerita di Alkitab, di Perjanjian Lama, secara khusus di kitab Kejadian, banyak tokoh-tokoh Alkitab hidup mereka menceritakan bagaimana proses mereka dibentuk oleh Tuhan. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, semua adalah orang-orang yang belajar jadi penurut-penurut Tuhan. Ikut Tuhan itu diproses, nurut itu tidak mudah. Contoh yang namanya Nuh. Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Tidak dicatat persis berapa lama dia membangun bahtera, tapi diprediksi tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, 3 tahun, tetapi puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun itu kalau kita bayangkan di posisi Nuh, kita menjadi Nuh, itu tidak mudah. Bagaimana Nuh diperintahkan membangun bahtera tapi di tengah-tengah daratan. Bisa saja ada caci maki, cibiran, julitan, nyinyiran orang-orang di sekitar. Oh, kamu ngapain suruh bangun bahtera kok di tengah daratan? Dia diproses ikut Tuhan, tapi dia belajar nurut dengan maunya Tuhan. Dia belajar nurut dengan arahan Tuhan. Hari ini siapapun kau, dimanapun kau berada, belajar untuk taat, tunduk, nurut dengan Tuhan. Dimanapun kau berada. Yang namanya dibimbing Tuhan itu tidak mudah. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kau maunya ke kanan, belajar ngikut nurut. Tuhan, aku mau belajar nurut. Oke, kalau Tuhan suruh ke kiri. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Padahal mulut ini ingin berkata-kata, inginnya caci maki, ingin membela diri. Padahal di luar sana orang udah ngomongin, Tuhan bilang cukup diam, diam. Belajar nurut. Dan Tuhan juga pakai banyak orang-orang yang menjadi mentor rohani dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, kakak-kakak rohani. Belajar untuk mau mendengarkan. Belajar untuk mau diarahkan. Dan biarlah hidup kita sembari menanti kedatangan Tuhan menjadi penurut Tuhan, taat tunduk pada Tuhan, dan mau diproses oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kalau kita lihat sama-sama di ayatnya yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan. Yang ketiga, sambil menantikan kedatangan Tuhan, apa yang perlu dilakukan oleh saudara dan saya sebagai orang percaya? Yang ketiga, saudara dan saya harus bisa jadi teladan. Teladan itu artinya apa? Hidupmu bisa dicontoh. You become a good example for someone else's life. Minimal suamimu bisa lihat dirimu, bisa percaya Yesus lebih lagi. Minimal istrimu bisa lihat dirimu, bisa percaya Yesus lebih lagi. Minimal anak-anak melihat hidupmu jadi percaya Yesus lebih lagi. Engkau harus bisa jadi teladan. Minimal saudara-saudaramu, asisten rumah tanggamu, stafmu, pegawaimu, rekan kantormu lihat hidupmu, mereka bisa menjadi percaya Tuhan lebih lagi karena engkau telah menjadi teladan. Teladan itu artinya bisa dicontoh. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi nggak ada yang bisa dicontoh hidupnya. Yang diingat ketika sudah tiada, nggak tahu ya dia nggak punya kehidupan doa yang bisa dicontoh, ucapan bibirnya nggak bisa dicontoh, kebaikannya nggak bisa dicontoh. Saudara nggak bisa menjadi teladan. Ini yang Alkitab tekankan buat kita, dan saya percaya Alkitab firman Tuhan berarti Tuhan mau hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi teladan. Saya ingat satu kali saya pernah mendoakan seseorang. Seseorang ini ribut dengan kakaknya.
Saya doakan, lama-lama dia, namanya mungkin dia orang berpunya ya, lapor polisi, pengacara terus, ya saudaranya mau memenjarakan dia juga mau memenjarakan saudaranya. Karena urusan harta warisan dan sebagainya. Saya cuma bilang begini, Pak, mungkin Bapak punya uang banyak, tetapi sudahlah, akhiri dengan pengampunan dan kasih. Kalau memang bagian Bapak tidak akan kemana. Kalau bukan bagian Bapak, Bapak mengalami ketidakadilan. Bapak tidak sendiri, Bapak punya Tuhan yang membela Bapak. Yang penting sekarang anak-anak cucu-cucumu ini bisa melihat teladan nggak? Jangan sampai ketika Bapak meninggal, ya saya bilang ke Bapak tersebut, anak-anaknya dan cucunya nggak bisa melihat teladan. Wah iya Papa, dulu siapapun dihajar sampai habis, sampai dipenjarakan. Nggak ada teladan kasih di situ. Nggak ada teladan pengampunan di situ. Nggak ada teladan yang mencerminkan karakter Kristus, hidupnya tidak menjadi teladan. Akhirnya orang ini tersadar dan dia bilang, ya sudah saya nggak mau laporkan balik saudara saya. Tuhan di sisi saya, kalau saya memang benar-benar tidak salah, Tuhan pasti akan bela dan tolong. Jadi hari ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jadilah teladan sembari kita menanti kedatangan Tuhan. Yang keempat, mari sama-sama kita perhatikan di ayatnya yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Yang keempat, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, secara pribadi kita meninggal, dipanggil pulang ke rumah Bapa, atau dia datang di awan-awan secara umum untuk menjemput kita semua naik ke atas berkumpul dengannya, apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak perlu pusing kapan Tuhan datang, jamnya, detiknya, itu bagian Tuhan. Urusannya Tuhan, bagianmu sudah engkau kerjakan belum? Sudahkah engkau memiliki sikap ini? Yang keempat, sambil menanti kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita melayani Dia. Melayani Tuhan. Hari ini sudahkah hidupmu melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan bukan supaya sampai ke sorga, karena nggak akan pernah bisa perbuatan kita sampai ke sorga. Tapi oleh iman percaya atas karya Yesus yang dahsyat luar biasa di kayu salib, darah yang suci kudus tercurah menghapus dosamu dan dosaku, kau dilayakkan masuk sorga. Engkau melayani Tuhan karena sebagai bentuk ucapan syukur hidupmu telah ditebus. Makanya sambil menanti Dia datang kembali, layani Tuhan. Dan melayani Tuhan, di dalam Kolose dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus melulu selalu jadi pendeta, enggak. Melayani Tuhan itu tidak harus selalu melulu jadi penyanyi di gereja, pemain musik di gereja. No, itu betul melayani Tuhan, tapi tidak harus selalu itu. Melayani Tuhan itu artinya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Mungkin kau hanya ibu rumah tangga, tapi waktu engkau memandikan anak-anakmu, engkau goreng ikan buat suamimu, engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan, kau sedang melayani Tuhan. Bisa saja engkau pendeta, engkau khotbah, tapi waktu engkau lakukan itu bukan untuk Tuhan, kau lakukan itu supaya dilihat orang, supaya engkau namanya makin besar, kau sedang tidak melayani Tuhan. Hari ini siapapun kau, mungkin kau seorang siswa, kau orang di kantor yang kerjaannya banyak di belakang layar, nggak ada untungnya. Mungkin engkau hari ini seorang pegawai, seorang pengusaha, bagian apapun dalam hidupmu yang dipercayakan Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan, maka engkau sedang melayani Tuhan. Mungkin hari ini kau dipercaya orang tua untuk dirawat, diurus, anak-anak untuk diurus, suami untuk diurus, proyek di kantor yang dipercayakan, toko kecil yang ada beroperasi di tengah pandemi ini. Mungkin kau hari ini dipercayakan tugas kantor, lakukan seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, kau sedang melayani Tuhan. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tidak akan kehilangan berkat upahnya. Hari ini sambil menanti kedatangan Tuhan, layani Tuhan. Kau main musik untuk gereja, main musik sungguh-sungguh. Kau khotbah untuk Tuhan, khotbah sungguh-sungguh, persiapan. Kau hari ini jadi ibu rumah tangga, layani keluarga seperti untuk Tuhan. Kau hari ini kepala keluarga, jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang berintegritas, lakukan seperti untuk Tuhan. Kau hari ini menjadi anak-anak, jadi anak-anak yang patuh, taat, nurut kepada orang tua seperti kepada Tuhan. Kau sedang melayani Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Yang kelima, yang terakhir, sikap orang percaya menanti kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, tekun menantikan kedatangan Tuhan. Iya, yang terakhir, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita terus tekun. Tekun itu artinya apa? Tidak putus-putusnya, terus menantikan. Ada loh orang yang, Tuhan gak datang-datang, capek lah aku ikut Tuhan.
Aku sudah lelah berdoa setiap malam. Aku sudah lelah berdoa, sudah angkat tangan, sudah menyanyi, aku sudah melayani Tuhan. Masalah begitu banyak. Sudahlah, nggak mau melayani. Sudahlah, aku nggak ke gereja-gereja lagi. Sudahlah, nggak usah mesbah-mesbahan. Sudahlah, nggak usah doa-doa lagi. Saudara sedang tidak tekun, setia sampai akhir. Hari ini apa yang sudah engkau lakukan di dalam Tuhan? Kau sudah berdoa, jangan putus, tetap terus doa. Hari ini kau sudah bangun mesbah bersama keluarga di hadapan Tuhan, jangan putus, tetap lakukan itu. Hari ini kau sudah melayani, walaupun ada masalah, badai menerpa, jangan henti melayani Tuhan. Kau hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang, jangan putus. Tetap terus lakukan dengan setia, sambil menanti kedatangan Tuhan, kau terus bertekun di dalam Tuhan, tekun, sampai tiba harinya engkau didapati siap berkumpul dengan Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Saya berdoa kita semua punya sikap yang jelas menanti kedatangan Tuhan. Tidak perlu pusing kapan Tuhan datang. Tapi sudahkah engkau memiliki sikap ini? Yang pertama, sudahkah kita bertobat? Yang kedua, sudahkah kita nurut taat sama Tuhan? Yang ketiga, sudahkah kita jadi teladan? Yang keempat, sudahkah kita melayani? Dan yang kelima, jangan putus-putus di tengah jalan. Jangan putus harapan. Tetap terus tekun menanti kedatangan Tuhan sampai akhir. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan. Tuhan meteraikan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dan sesaat lagi kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Mengingat karya salib-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti dengan tangan kananmu. Dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sekarang mari saudara angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertumpah tercurah 2000 tahun lalu mengampuni dosa saudara dan saya. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini terimalah dengan iman, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari sejenak tundukkan kepalamu, tutup matamu. Kita berdoa secara pribadi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas karya salib-Nya. Terima kasih Tuhan atas karya salib-Mu, tubuh dan darah-Mu yang terpecah tercurah bagi kami. Sungguh kami bersyukur, menyembuhkan kami, menghidupkan kami, mengampuni dosa kami, memeteraikan kami sebagai warga sorga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan Bapa berdoa buat seluruh
pendengar dan penonton program ini dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, apa yang tangan mereka kerjakan, pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, studi, kuliah, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati. Dan hari ini hamba juga berdoa bersama dengan jemaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah. Para menteri, TNI Polri, birokrat, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati dalam kapasitas mereka di daerah mereka masing-masing diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang terdampak ekonominya di pandemi ini. Para pengusaha, para karyawan atau pegawai, tenaga profesional yang hidup dari profesi mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat terdampak, Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para relawan dan tenaga medis, Tuhan proteksi dan lindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja dan ministry-ministry Tuhan dimanapun berada. Seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus jemaat Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dalam program dan acaranya ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat karya-Mu yang luar biasa, yang telah mengampuni dan menebus hidup kami. Dan sebentar kami akan terima berkat Tuhan pada saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.